Salam Pramuka. Selamat pagi anak-anak, kita berjumpa lagi dalam kegiatan Pramuka Blok SMA Negeri 5 Denpasar. Ayo sebelum untuk memberi semangat, mari kita nyanyi bersama-sama. Mudah-mudahan anak-anak mungkin yang ada di sini kita nyanyi bersama-sama. Sinilah di sini kita bertemu lagi. Disinilah di sini kita bertemu lagi. Salam, 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 salam. Hey. Ya, ini untuk memberi semangat adik-adik sekalian. Semoga-mogahan di hari Minggu yang mungkin kalian menganggap ini merupakan hari istirahat kalian, tapi mari kita ikuti kegiatan ini dengan sebaik mungkin. Untuk adik-adikku yang kelas 10 maupun kelas 11, Ibu mohon kalian bisa mengikuti kegiatan ini kaitan dengan pemberian materi. Yang tadi telah akan disampaikan oleh Ibu Mary yang kelas 10, kemudian yang di kelas 11 oleh Ibu Tari. Sekian aja anak-anak ya, selamat mengikuti kegiatan ini dengan semangat. Selamat pagi anak-anak kelas 11. Kali ini kita bertemu pada Pramuka Blok kelas 11 SMA Negeri 5 Denpasar pada semester ganjil. Perkenalkan, nama Ibu Niluh Putu Mary Marlinda. Ibu adalah pendamping Pramuka kelas 11 dan kebetulan Ibu adalah guru fisika di kelas 12. Salam Pramuka. Baik, kita langsung saja menuju materi Pramuka Blok kita pada pagi hari ini. Kita mulai dengan sejarah kepramukaan dunia. Kita ketahui bahwa Bapak pandu kita adalah Baden Powell. Baden Powell menuliskan pengalamannya dalam buku Scouting for Boys pada tahun 1908. Itu adalah buku panduan acara perkemahan dan itu merupakan titik awal kepramukaan di dunia. Kemudian dilanjutkan pada tahun 1912, Baden Powell bersama adik perempuannya Agnes mendirikan organisasi pramuka untuk wanita bernama Girl Guide. Kemudian pada tahun 1916 berdiri organisasi pramuka untuk siaga yang dinamai CUB atau Anak Serigala. Dilanjutkan dengan 1918 berdirilah organisasi Rover Scout yang ditujukan untuk kelompok remaja usia 17 tahun. Kemudian Baden Powell kembali mempublikasikan bukunya yaitu Roving to Success pada tahun 1922 yang berbicara tentang seorang pemuda yang mendayung perahu sampannya menuju pantai kebahagiaan. Jadi banyak sekali buku-buku dan materi-materi yang telah dibahas oleh Baden Powell. Nah, buku-bukunya ada 12 ya. Seperti pada slide itu buku pertamanya adalah Scouting for Boys itu 1908. Kemudian diikuti dengan buku-buku selanjutnya yang merupakan pengalaman-pengalaman Baden Powell di kepramukaan. Nah, kapan pramuka masuk ke Indonesia? Jadi pramuka masuk ke Indonesia itu dibagi menjadi 3 masa, yaitu pertama pada masa penjajahan Belanda, yang kedua pada masa penjajahan Jepang, dan yang ketiga pada masa Indonesia setelah merdeka. Yang pertama, gerakan pramuka pada masa penjajahan Belanda di Indonesia itu bernama Nederland Indies Pathfinds ya, agak susah memang bahasanya ya, atau kita sering disebut dengan NIPV, atau dalam bahasa Indonesianya dikenal dengan Persatuan Pandu-Pandu Hindia Belanda. Setelah Sumpah Pemuda, kegiatan pramuka semakin digemari sehingga terbentuknya Pandu Pemuda Sumatera pada tahun 1930 dan pada tahun 1931 berdirinya Persatuan Antar Pandu Indonesia.
Kemudian pada tahun 1936 berubah nama menjadi Badan Pusat Persaudaraan Kepanduan Indonesia atau BPPKI. BPPKI melakukan kegiatan Perkino atau Perkemahan Kepanduan Indonesia Umum. Perkemahan inilah yang menjadi cikal bakal pelaksanaan kegiatan Jampure hingga sekarang. Nah, gerakan kepramukaan pada penjajahan Jepang. Di sini gerakan pramukanya masih bertahan. Kemudian Jepang menyerang kepada Belanda dan banyak tokoh kepanduan Indonesia yang ditarik masuk ke Ibudan, Peta, dan Seinendan. Itu adalah gerakan-gerakan Jepang pada saat itu. Dan Jepang melarang berdirinya partai dan juga menganggap gerakan pramuka berbahaya karena dapat meningkatkan persatuan dan kesatuan rakyat. Hal itu menyurutkan tekad kepanduan Indonesia untuk menjalankan Perkino II dalam memperjuangkan kemerdekaan bangsa Indonesia dan mengusir tentara Jepang. Kemudian setelah Indonesia merdeka, pada tanggal 28 Desember 1945 didirikan Pandu Rakyat Indonesia di Solo yang menjadi wadah kepanduan di seluruh Indonesia. Pada tahun 1961 terdapat 100 organisasi kepanduan di Indonesia yang dibagi menjadi 3 federasi, yaitu Persatuan Kepanduan Putri Indonesia, Ikatan Pandu Indonesia, dan Persatuan Putra Putri Indonesia. Pada tanggal 14 Agustus 1961, gerakan pramuka diperkenalkan secara resmi kepada seluruh masyarakat sehingga pada hari itu diperingati sebagai Hari Pramuka. Ya, jadi Hari Pramuka kita peringati pada tanggal 14 Agustus. Nah, dasar-dasar pramuka itu harus kalian ketahui. Mungkin kalian di sini sudah pernah mengikuti pramuka dari tingkat SD dan tidak asing dengan Trisatya. Jadi Trisatya kepramukaan di sini, demi kehormatanku, aku berjanji akan bersungguh-sungguh menjalankan kewajibanku kepada Tuhan, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan mengamalkan Pancasila. Menolong sesama hidup dan mempersiapkan diri membangun masyarakat. Dan menempati dasa dharma. Nah, baik anak-anak, Trisatya ini kalian lihat bahwa nomor 1 dan nomor 2 itu sama dengan Pancasila. Karena memang dasar dari Trisatya adalah Pancasila. Kemudian Dasa Dharma di kepramukaan kelas 11 ini sebenarnya sudah pengamalan Dasa Dharma. Dasa Dharma Pramuka kembali juga sama dengan prinsip dari Pancasila, di mana sila-sila dari Pancasila mengalami pengembangan pada Dasa Dharma Pramuka. Jadi Dasa Dharma Pramuka itu adalah 1. Takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, 2. Cinta alam dan kasih sayang sesama manusia, 3. Patriot yang sopan dan kesatria, 4. Patuh dan suka bermusyawarah, 5. Rela menolong dan tabah, 6. Rajin, terampil dan gembira, 7. Hemat, cermat dan bersahaja, 8. Disiplin, berani dan setia, 9. Bertanggung jawab dan dapat dipercaya, 10. Suci dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Jadi Dasa Dharma ini pengamalannya dalam kehidupan sehari-hari ini sangat berkaitan erat dengan Pancasila. Nah, pengamalan Dasa Dharma juga bisa kita lakukan pada saat pandemi pada saat ini ya. Jadi pandemi COVID-19 ini menjadikan pramuka sebagai garda terdepan COVID-19 di sekolah. Jadi sebenarnya anak pramuka ini adalah sebagai kita bilang sebagai satgas COVID di sekolah. Nah, karena sesuai dengan pengamalan Dasa Dharma Pramuka, kita kembali lagi ke Dasa Dharma Pramuka. Apa itu? Di sana ada cinta alam dan kasih sayang sesama manusia. Di sini anak-anak pramuka itu wajib mengingatkan bahwa untuk
kita bisa memerangi pandemi ini, kita harus menerapkan 5M. Ya, 5M pertama adalah memakai masker. Yang kedua adalah menjaga jarak. 3 adalah mencuci tangan. 4 adalah menghindari kerumunan. Dan kelima adalah mengurangi mobilitas. Sehingga kita akan segera terbebas dari pandemi. Ditambah satu lagi adalah gerakan vaksinasi. Ya, jadi adakah anak-anak pramuka di sini yang belum vaksin? Ya, segeralah vaksin. Vaksin adalah tujuannya untuk menguatkan imun kita, melatih imun kita, ya. Jadi di sini penerapannya ini ya, itu sangat sesuai dengan Daksa Dharma. Jadi anak-anak pramuka di sini harus terbuka pikirannya, tidak boleh percaya dengan banyak hoax yang tentang pandemi, konspirasi virus ini adalah buatan dan sebagainya. Kalian tidak boleh percaya hoax seperti itu. Yang jelas virus ini ada, maka mari kita perangi virus ini dengan langkah yang sederhana, yaitu 5M. Ya. Nah, kita ketahui bahwa pandemi ini sangat memiliki banyak sekali dampak. Salah satunya adalah banyak orang yang kehilangan pekerjaannya akibat pandemi. Jadi kalian harus memiliki wirausaha di dalam diri kalian. Ya, jadi dalam pramuka ini, ya, di pramuka blok ini, Ibu hanya akan menjelaskan dan berusaha membangkitkan motivasi kalian berwirausaha. Dan kebetulan semester ganjil ini Bu Mary mengajar prakarya juga. Ya, jadi pas sekali Bu Mary membahas kewirausahaan dari pramuka di masa pandemi. Apa sih tujuan kita membahas kewirausahaan di dalam pramuka? Nah, sudut pandang Ibu adalah pandemi. Satu adalah persiapan menghadapi perubahan zaman. Kita lihat sendiri, ya, adik-adik pramuka, bahwa pandemi ini telah menghilangkan banyak pekerjaan orang, terutama dari pariwisata. Sehingga banyak sekali orang-orang di pariwisata itu saat ini menganggur atau bahkan berusaha banting setir ke usaha-usaha lain. Nah, di sini kalian sebagai pramuka dari sekarang kalian harus menerapkan jiwa kewirausahaan. Yang kedua, ini adalah pengamalan Daksa Dharma yang ke-6 dan ke-7 khususnya, ya. Jadi ini adalah pengamalan Daksa Dharma ke-6 dan ke-7. Kemudian yang ketiga adalah mengembangkan potensi diri dalam bidang wirausaha. Nah, keterampilan wirausaha. Jadi untuk memiliki keterampilan wirausaha, di sini harus kalian memiliki rasa percaya diri yang tinggi. Sebenarnya kalau tidak pandemi, kita di lapangan bisa melatih rasa percaya diri dengan salah satu bergilir menjadi pemimpin pasukan atau salah satu menjadi atribut-atribut upacaranya. Itu bisa melatih rasa percaya diri. Kemudian sikap mandiri yang tinggi. Di sini bisa dilatih dalam kemah biasanya, ya. Kemudian kemauan dan kemampuan mencari dan menangkap peluang usaha. Nah, adik-adik pramuka, pada masa pandemi ini peluang usaha itu sebenarnya banyak. Ya, banyak sekali, terutama dalam usaha bidang kuliner. Jadi sekarang tinggal kalian berusaha mencari dan menangkap peluang-peluang tersebut. Kemudian semangat untuk bekerja keras dan tekun. Ini kalau wirausaha harus tekun memang. Karena dalam berwirausaha kita tidak akan selalu terus berada di atas. Ya, kadang kita punya saingan, kemudian usaha kita akan merosot. Nah, berarti kita butuh inovasi. Itu ya, jadi kita harus tekun. Kemudian kita punya kemampuan berkomunikasi. Ya, kayak di pasar-pasar gitu kalau kita lihat, ayo kakak beli, ayo kakak beli. Nah, itu kemampuan mereka berkomunikasi. Kemudian perencanaan hidup ini jujur, ya, hemat, tangguh, dan disiplin.
Itu wajib dalam jiwa wirausaha. Kemudian kita harus punya jiwa kepemimpinan. Karena kalau wirausaha, kalau usaha kita maju, maka kita harus membutuhkan tenaga kerja, sehingga di sana kita harus memanage tenaga kerja, maka dibutuhkan jiwa kepemimpinan. Itu bisa dibentuk di pramuka. Kemudian daya berpikir dan bertindak strategis. Kemudian keberanian mengambil resiko, motivasi tinggi, kreativitas dan inovatif. Jadi itulah keterampilan dalam berwirausaha. Nah, dalam masa pandemi ini, seperti yang Bu Mary bilang tadi, sebenarnya peluang itu banyak sekali. Tapi, dalam masa pandemi ini harus dibantu dengan teknologi. Teknologi tidak lepas ya dari pandemi ini. Sehingga apapun usaha kalian itu harus kalian bantu dengan e-commerce. E-commerce itu bisa banyak ya. Kalau di HP Ibu sendiri, Ibu sudah install Shopee, ada Tokopedia, ya, ada blibli.com dan lain sebagainya. Jadi itu adalah produk-produk e-commerce yang dapat membantu usaha kalian pada masa pandemi ini. Jadi tidak usah takut anak-anak untuk mencoba berwirausaha sekecil apapun. Bu, apakah harus makanan? Tidak. Berwirausaha itu bisa jasa. Ya, kalau kalian punya ide, kalian jual, ya, tentu kalian olah dulu idenya, entah dalam bahasa Inggris atau dalam bahasa Indonesia, kalian jual pada YouTuber atau selebgram. Nah, itu kalian bisa disebut dengan konten kreator. Itu juga dimaksud dengan usaha, ya. Jadi adik-adik pramuka tidak usah berpikir bahwa wirausaha yang kalian harus buat atau besarkan nanti harus punya toko, harus punya warung. Tidak. Kalian bisa bekerja dari rumah, namun bantu dengan e-commerce. Ya, jadi kira-kira adik-adik bisa kan ya, pasti ya. E-commerce-nya itu banyak kok. Dengan bantuan selebgram misalnya di Instagram itu juga bisa. Ya, jadi tidak terlalu butuh modal banyak kalau berwirausaha ya, kalau mau tentunya. Ya, baik adik-adik, slide Ibu sudah habis. Jadi materi pramuka blok kita pada semester ganjil ini Ibu cukupkan. Semoga kita bisa bertemu pada materi pramuka blok berikutnya, yaitu di semester genap. Semoga kita sudah bisa bertemu di lapangan dan tetap jaga kesehatan. Ingat, pramuka adalah garda terdepan COVID-19 di sekolah. Jadi patuhi 5M biar kita segera bisa bertemu di sekolah. Baik, salam pramuka. Ya, baik anak-anak, untuk seluruh anak-anak yang mengikuti kegiatan ekstra pramuka blok, baik kelas 10 maupun kelas 11, sebelum Ibu akhiri, ini ada himbauan untuk anak-anak. Kegiatan diskusi akan dilaksanakan di grup WA masing-masing kelompok. Jadi jika ada pertanyaan mengenai materi yang sudah diberikan, silahkan ditanyakan. Ya, itu informasi Ibu. Ibu rasa sudah cukup sekian. Terima kasih.